orang yang peduli itu selama masih hidup ya itu kendeng tetap dijaga terus. Kedungmulyo adalah desa yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Luasnya 2.323 hektar dengan jumlah penduduk 5.426 jiwa. Desa Kedungmulyo memiliki 4 dusun, yaitu Gedongan, Mandaran, Puri, dan juga Kedung. Desa ini terletak sekitar 4 km dari arah timur laut dari ibu kota Kecamatan Sukolilo. Selain itu, Desa Kedungmulyo juga berada di kawasan Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kapur Utara mencakup daerah Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Mayoritas warga di Desa Kedungmulyo berprofesi sebagai petani. Mereka bertani baik tani padi, palawija seperti jagung dan sayur mayur. Biasanya para petani berangkat ke lahan pertanian pada pukul 5 hingga pukul 15. Petani di Desa Kedungmulyo selain menggarap lahan milik pribadi, juga memanfaatkan lahan milik pemerintah. Zubaidah, salah satu petani penggarap di Desa Kedungmulyo yang sudah 21 tahun bertani mengatakan, untuk menggarap 1 hektar lahan membutuhkan 10-15 orang. Bangun sekitar jam 3:30, lalu mandi, sholat subuh. Setelah itu kan dikirim, baru berangkat kerja. Terus sampai di sini kan ngumpul sama teman-teman dulu kan. Untuk menggarap lahan pertanian, Zubaidah mendapatkan uang sebesar 20.000 hingga 40.000 untuk menggarap lahan seluas 1 hektar. Namun, berbagai persoalan dihadapi para petani di wilayah Kendeng ini. Subur, petani jagung di Desa Kedungmulyo mengungkapkan keluhannya tentang persoalan pertanian di desa tersebut. Hasilnya itu hasil wonten negara ini tinggalnya sutet sama termasuk kan ini sutet jadi disemrat ini modal ke atas kan coba larang kanggo gulma ini gua hambatan. Selain hambatan tersebut, aktivitas penambangan di Pegunungan Kendeng yang dekat dengan desa dan lahan pertanian juga sangat mempengaruhi aktivitas pertanian warga. Aktivitas penambangan yang diduga tak memiliki izin berdampak pada menyusutnya sumber air yang dibutuhkan warga untuk mencukupi pasokan air di lahan pertanian. Bahkan lahan kapur di lereng pegunungan yang ditambang ini mengakibatkan kekeringan di musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan. Kalau ada pertambangan dan di sini kan nggak diizinkan karena merugikan petani. Soalnya kalau ada pertambangan semen itu kan jati-jati kan hilang semua ya. Jadi tampungan air kan nggak ada. Kalau hujan sekali itu bisa membahayakan lingkungan sekitar, bisa banjir. Terus kalau panas itu langsung kekeringan. Panasnya minta ampun. Cepat kering. Soalnya kan resapan batu pasnya kan nggak ada. Habis makanan. Penambangan tidak hanya menjadikan resapan air tidak maksimal, tapi juga membuat tanah pertanian menjadi tandus. Soalnya kan dampaknya itu benar-benar meyakinkan, serius itu. Kelak pertambangan. Soalnya dampaknya sampai Semarang bisa jadi. Pertanian di Desa Kedungmulyo pun tak maksimal.
karena mereka hanya bisa bertani pada saat musim penghujan. Petani mengandalkan pertanian tada hujan, yaitu sistem pertanian yang memanfaatkan air hujan sebagai penyuplai utama pasokan air untuk lahan air pertanian. Kalau sampingnya ada sungai, ada hujan deras, bisa dibuat. Kalau enggak ya lebih hujan. Para petani harus menyewa alat pompa untuk mengairi sawah mereka, untuk menyedot air sungai yang lokasinya jauh dari lahan pertanian. Pinjem pompa orang kan kita nggak punya pompa ya. Nanti 1 jamnya itu berapa? 1 hari itu sampai 500.000. Untuk mengatasi kerusakan di wilayah Pegunungan Kendeng, pemerintah melakukan reboisasi di Desa Kedumulyo. Hal ini diakui oleh Zubaida. Tapi kan sekarang kan sudah menanam kalau yang punya orang kompes itu sering. Iya. Cuma 2 tahun yang lalu kan sudah ditanam. Ada yang ditanami apa itu buah-buahan apokat, ada sukun lah, maoni, residi. Namanya juga orang ya. Kadang kan ada yang ya itu kan agaknya pemerintah kita jaga, kita lestarikan. Dan kadang ada yang kadang Allah bodoh amat lah ini punyanya siapa nggak peduli kan gitu. Namun, banyaknya penambangan liar mengakibatkan upaya reboisasi menjadi tidak maksimal. Dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK, Supari mengatakan lokasi reboisasi sendiri dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya di sebelah selatan Kedumulyo. Sebetulnya udah berjalan banyak, ada Pokat, ada Sukun, tapi waktu di sebelah selatan Kedumulyo itu namanya orang tanggung jawab. Namun Supari mengungkapkan bahwa reboisasi yang hanya dilakukan setahun sekali secara sporadis itu tidak efektif mengatasi kerusakan di wilayah Kendeng. Soalnya sini kan kebanyakan banyak penggundulan hutan. Akhirnya orang pada perusahaan tidak bertanggung jawab, tidak ada tegaan sama sekali. Akhirnya sekarang banyak tempat rumput itu yang berkuat, itu kan merusak lingkungan sangat luar biasa. Itu segala pembibitan segala macam itu pernah direboisasi itu semua mati. Tapi ya dikit sedikit, akhirnya sekarang bisa nanam jati kembali. Selain reboisasi yang tidak berjalan lancar, Supari juga mengungkapkan bahwasannya pengairan atau penyimpan air di pegunungan tersebut tidak baik karena kurangnya resapan tanah. Jadi tadinya itu seandainya itu 90 liter per detik, kalau musim kemarau sekarang bisa 30 liter per detik, itu belum tentu karena ada pegunungan. Walaupun itu punya hutan, kalau ada penebangan tanpa seizin warga, saya yang menolak. Dari sepengetahuan warga Desa Kedumulyo, beberapa penambangan di Pegunungan Kendeng yang dekat dengan lahan pertanian ini adalah penambangan milik warga setempat. Warga sudah lama melakukan protes dan melakukan aktivitas pertambangan yang ada di Pegunungan Kendeng. Alasannya tambang bisa berdampak pada hajat hidup warga dan petani. Zubaida menceritakan penolakan itu bahkan hingga ke ibu kota. Warga menuntut agar pertambangan itu ditutup.